cemburu negatiflah yang dimaksud dengan cemburu, ya. Cemburu negatiflah yang dimaksud dengan cemburu buta. Saya kasih contoh saja. Contoh cemburu positif. Ya. Suatu saat pernah saya memanggil dua orang mahasiswa. Udah semester akhir sebenarnya mereka. Mereka ini sudah 4 tahun pacaran. Di semester 1. Berteman. Ya. Lalu gak lama kemudian mereka pacaran. Baik-baik saja pacaran mereka. Tapi tidak lama kemudian, sebenarnya waktu itu mereka ini ceritanya, iya, sudah sampai mempersiapkan acara pernikahan. Jadi mereka ini sudah sama-sama lulus. Oke. Sudah sama-sama lulus. Orang tuanya, kedua pihak sudah sepakat. Menentukan hari, tanggal, bulan, tempat pernikahan. Catering undangan sudah disebar. Ya. Tiba-tiba salah satu pasangannya masih sering kali ada kontak dengan mantan. Ya, jadi cinta lama bersemi kembali, gitu ya. Maka pasangannya si perempuan tahu bahwa calon suaminya ini masih ada kontak dengan mantan pacar. Maka dia disidang di hadapan keluarga besar si suaminya, calon suaminya ini. Interogasi, ditanya komitmen, mau serius nggak menikah? Mau serius nggak fokus membangun rumah tangga? Rela nggak meninggalkan semua mantan-mantan masa lalu? Itu sampai dibuat hitam di atas putih, Bapak Ibu. Tanda tangan, pakai cap jempol. Oke. Akhirnya memang tobat si suami. Nah, itu contoh kecemburuan yang positif. Artinya apa? Dia tidak membiarkan pasangannya ya fokus ke mantan. Maka dia ingatkan untuk fokus membangun, mempertahankan hubungan yang ada. Ini namanya cemburu positif. Jadi artinya apa? Cemburu positif itu kita menjagai pasangan kita supaya tidak sampai jatuh dalam dosa, apalagi terjerembab. Jadi cemburu positif sebenarnya perlu kita bangun, perlu kita pertahankan. Bahkan kita pupuk dalam rumah tangga. Sehingga apa? Waktu istri kita, misalnya, waktu suami istri mulai agak bengkok dikit gitu ya. Ya istri harus ingatin dong suaminya, jangan dibiarin, nanti bengkok penarang. Kan kira-kira begitu. Nah ini positif. Tapi ada cemburu buta yang sifatnya negatif. Contoh konkretnya Bapak Ibu. Ini saya temukan juga kasus ini. Ya. Jadi suatu saat saya kasih tugas kelompok ke mahasiswa itu. Dan anggota kelompoknya ya kurang lebih 5 orang lah. Ya saya bilang ini harus dikumpulkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Maka cepat kalian kerjakan. Nah gabung Bapak Ibu di kelompok ini laki-laki perempuan. Nah karena informasinya kan mereka harus cari di internet. Waktu itu belum ada jaringan internet di kosan mereka, maka harus cari warnet. Mereka berlima ini. Rupanya ada salah satu dari antara 5 orang ini sudah punya pacar, tapi pacarnya itu di kelompok yang berbeda saya taruh supaya tidak ada koncuisme. Nah kebetulan Bapak Ibu, kelompok pacarnya yang perempuan ini lebih lama pulangnya, agak lebih malam lah, pulangnya dari warnet ke kosan. Nah sedangkan kelompok pacarnya ini udah lebih duluan pulang. Bapak Ibu dikasih tugas Kristus. Karena lamanya pacarnya ini pulang dari warnet bersama dengan anggota kelompoknya mengerjakan tugas, lalu dia tunggu pacarnya itu di kamar kosnya. Tidak tanya dari mana pacarnya perempuan ini, dengan siapa, kerjakan dan lakukan apa, enggak nanya. Langsung ditusuk Bapak Ibu pakai pisau. Ditusuk pacarnya, 5 jahitan. Ini namanya cinta itu buta, tidak rasional. Dia tidak tanya dulu pacarnya ini dari mana. Langsung pikirannya negatif. Maka langsung dia tusuk pacarnya. Untung nggak mati Bapak Ibu.
Wah, saya panggil pacaran, saya silang. Kamu jadi pacar aja sudah menganiaya orang. Apalagi kamu kalau sudah jadi suami. Engkau cincang dia ini jadi seperti B1 dan B2, saya bilang. Maka saya suruh pacaran dia perempuan. Putusin aja sekarang, saya bilang. Karena perlakuan kasar yang dilakukannya terhadap kamu merupakan bukti. Ini nggak layak jadi suami. Hati-hati dengan cemburu buta. Karena kita melihat fakta, banyak pasangan suami istri karena cemburu buta, bukan positif tadi. Tiba-tiba suaminya dibunuh waktu lagi tidur. Atau istrinya. Amsal namanya 30 dia mengingatkan. 34 mengingatkan. Karena cemburu adalah geram, seorang laki-laki yang tidak kenal balas kasihan pada hari pembalasan dendam. Cemburu itu menghancurkan kita lebih parah dan menyebabkan pembalasan dan bahkan juga dendam yang tak ada putus-putusnya. Hati-hati dengan kecemburuan yang negatif, yaitu cemburu buta.